Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irmayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Berikut ini adalah tugas aksi nyata modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam dunia pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap murid di kelas. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap murid memiliki tingkat kemampuan, minat, gaya belajar, dan kecepatan belajar yang berbeda, dan tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik individu mereka. Jadi pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi adalah pemenuhan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, maupun profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu di mana seorang guru akan mengukur kemampuan dan pengetahuan awal murid untuk mengetahui tingkat pemahaman murid pada saat pembelajaran. Minat murid juga sangat penting karena bisa menjadi salah satu motivasi murid untuk terlibat dan aktif dalam pembelajaran. Sedangkan profil belajar murid dilihat dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk anak. Selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum dengan membedakan pengorganisasian, format penyajian tanpa menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid tersebut. Sedangkan diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Berikut ini adalah rangkaian pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini, Nak? Baik. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita belajar, saya minta Nawi untuk memimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali duduk. Ya, terus cerpen hanya ada satu konflik. Ya. Lagi tokoh yang tersingkat. Ya, bagus. Selain ciri-ciri cerpen, apa struktur pembentuk dari sebuah cerpen? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Ya, jadi ada 4. Yang pertama, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Untuk beberapa referensi yang lain, terdapat satu lagi yang belum kalian sebutkan, tapi itu itu hanyalah suatu penambahan atau hanya sebuah pilihan tambahan saja yang namanya koda. Koda merupakan pesan yang terdapat dalam cerpen. Kemudian tadi kita sudah menggali ingatan anak-anakku tentang materi sebelumnya tentang cerpen, mulai dari pengertian, ciri-ciri maupun strukturnya. Sekarang Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah anak-anakku bisa mengidentifikasi struktur yang terdapat dalam sebuah cerpen dan kemudian bisa menganalisis apa unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen tersebut. Untuk kegiatan ini, saya ingin anak-anakku kembali ke dalam kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Jadi kelompok visual itu di sini, yang di sini, kelompok auditori di bagian sini, dan kelompok kinestetik di sini. Oke, saya berharap kita bisa masuk ke dalam materi pembelajaran. Silahkan anak-anakku membentuk kelompoknya sesuai minat bakatnya tadi. Ya, jadi untuk kelompok visual Ibu bagikan selembaran cerpen ya. Silakan dibaca satu-satu. Untuk yang laboratory di sini anak-anakku bisa menonton langsung di sini dan mendengar tentang cerpen ya. Jadi kalian bisa simak apa isi cerpen di dalam video tersebut. Bisa ya? Oke. Kelompok kinestetik di sini ada dialog yang bisa kalian langsung mengatakan dengan temannya tentang cerpen. Silakan dibuka. Jadi ada coba cari di halamannya. Pada halaman tertentu terdapat cerpen dalam bentuk gambar ya. Jadi silakan dibaca, kemudian kalian peragakan dengan temannya. Oke, cerpennya silakan dibaca sampai selesai. Kemudian saya akan membagikan lembar kerja kelompok yang harus kalian selesaikan ya. Jawab pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja kelompok ini ya. Ini sesuai dengan cerpen yang sudah kalian baca, sudah kalian lihat, dan sudah kalian praktekkan. Bagaimana tugas kelompoknya? Sudah selesai? Sudah. Jadi kalau tugas kelompoknya telah selesai, bersiap ya masing-masing kelompok naik di depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Siap, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
peristiwa dan adalah resolusi sebagai nilai keluar dari Komisi Presidium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu unsur-unsur pembentukan diantaranya alur atau plot, tokoh dan karakter, sudut pandang penulis, konflik, koda atau pesan, latar waktu, detak dan suasana, dan dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, bahwa cerpen yang baik adalah cerpen yang tersusun secara baik yang dimulai dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan moda, dan terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik seperti alur atau plot, latar, sudut pandang, tokohan, dan dialog. Jadi anak-anakku tadi sudah naik semua untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi kelompok visual tadi mengangkat masalah struktur dari cerpen. Kemudian untuk kelompok auditory tadi mengangkat tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen, sedangkan kinestetik yang ditemukan di sini bahwa kesempurnaan suatu cerpen itu harus terdiri dari struktur yang baik dan memenuhi unsur-unsur dari cerpen tersebut. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita kembali merangkumkan materi tadi, yaitu bahwa cerpen terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Kemudian unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsiknya di sini, yaitu terdiri dari alur atau plot, latar. Itu di situ bisa jadi latar itu terdiri dari tempat maupun waktu, kemudian penokohan serta karakternya, dialog, sudut pandang, pesan dan konflik. Oke. Selanjutnya tugas yang Ibu berikan, Ibu harapkan bisa diselesaikan secepatnya dan dikumpul ya. Ibu tulis masing-masing di bukunya hasil penemuanmu pada pagi hari ini. Silahkan mengisi, silahkan menjawab dan menulisnya di dalam buku tugasnya dan dikumpul sama Ibu ya. Sebelum kita tutup pertemuan ini, mari kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, tapi saya mengharapkan dari kegiatan ini adalah sedikit memori yang bisa kamu bawa pulang ke rumah. Kembali sudah beberapa kali pertemuan kita selalu mengulang hal yang sama, struktur unsur. Jadi memang kenapa ini lagi ya, tapi saya berharap misalkan ada materi yang bisa diambil di sini ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Salam dan bahagia.